berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin anak. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu absen dulu sebentar ya. Ferdi Saputra ada? Ada, itu. Kadek Dwi Setiawati? Ada ya. Ketut Sujianta? Ada, Bu. Ada. Oke. Leni Setiawati? Mana? Ada suratnya itu Bu, dia sakit. Sakit apa, Nak? Katanya kamu. Namanya kambuh. Yaudah kita doakan semoga Leni cepat sembuh ya. Ya, Bu. Mada Rahayu? Ada ya? Ada Bu. Nikade Darmayanti? Ada Bu. Vidya Rahayu? Ibu. Oke, kita ada ini nanti lagi. Hadir semua ya? Ada, Bu. Oke. Masih ada sampah-sampah di samping-samping meja kalian? Posisi mejanya dirapiin, Nak. Ya, dilurusin, dirapiin. Ini kan rapi. Siap belajar semua ya? Siap. Kita nyanyi dulu, Nak. Biar meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara tercinta kita yaitu Indonesia. Ayo, siapa yang mau memimpin jadi dirijennya? Bu. Oke, sini. Lagunya gara-garanya siapa? Ya, Bu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Makasih, silakan. Oke, kita mulai ya. Minggu kemarin kalian sudah belajar apa, Nak? Saya, Bu, belajar tentang pengaruh positif impact, Bu. Pengaruh? Impact. Oh iya, pengaruh positif impact. Nanti ya, masih ingat berarti ya? Oke, Ibu mau nanya ya. Pengaruh positif ya impact di bidang ekonomi itu apa, Nak? Siapa yang mau jawab? Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Apa? Devisa negara. Ya, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Oke. Nah, ya, kalau ada pengaruh positif
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tujuan yang kedua, mempresentasikan secara kelompok di depan kelas terkait hasil identifikasi pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, hari ini kita akan memakai model dan metode pembelajaran. Modelnya adalah pembelajaran discovery learning. Ya, apa itu discovery learning? Model pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari sendiri jawaban dari masalah yang diidentifikasi. Jadi kalian yang mencari, mengolah, menggali, menyimpulkan. Nah, begitu ya, Ya, Bu. Dengan metodenya adalah diskusi dan tanya jawab. Oke, ya. Sekarang materi pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh negatif itu juga ada 4. Ya. Yang pertama ada aspek politik, aspek ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Oke. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian tonton, amati ya. Silakan dilihat juga gambar-gambarnya, nak. Ya, itu dari aspek politik, ya. Ada aspek ekonomi, yang ketiga aspek apa? Sosial budaya. Dan yang terakhir adalah aspek hukum dan pertahanan. Oke. Jadi dari tayangan video dan gambar yang sudah Ibu perlihatkan tadi, siapa yang mau menanggapi atau yang mau bertanya? Ibu silakan. Ada? Saya, Bu. Ayo, nak. Mau Video nanya apa? yang Ibu tayangkan tadi adalah sebagian contoh pengaruh negatif iptek di berbagai aspek, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Oke, jadi yang ditayangkan tadi adalah dampak, ya, dampak negatif apa? Dari iptek, dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Oke, nanya apa? Bagaimana bagaimana pengaruh negatif iptek di bidang sosial budaya? Oke, di bidang sosial budaya, pengaruh negatifnya apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke. Jawabannya itu meniru gaya orang luar negeri yang bertentangan dengan budaya negara kita, budaya Indonesia. Contoh saja memakai baju yang terbuka, berpakaian tidak layak atau tidak sopan. Oke, good. Tepuk tangan, Nak. Sekarang, ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, seperti biasa pada pertemuan sebelumnya, ya. Silakan kalian bagi kelompoknya, ya.
Silakan kalian baca petunjuknya ada di sini ya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Dengan mencari jawabannya dari buku atau dari handphone kalian ya. Boleh. Lagi sini. Ya, dikasih nama kelompoknya. Kelompok berapa, terus kasih nama-nama kalian. Silakan ya. Hasil jawabannya itu ditulis di mana, Nak? Sudah dibaca petunjuk LKPD-nya? Sudah dulu. Di mana tulisnya? Di tabel. Ya, silakan diisi.
Marina ada pasangannya yaitu Marijo ya.
bertanya gitu ya. Nah, silakan disimak presentasi dari Pertama, saya ucapkan selamat pagi. Pagi. Dirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang dampak negatif iptek dalam aspek politik. Yang pertama, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme, tindakan-tindakan anarkis. Yang kedua, kasus korupsi semakin banyak. Yang ketiga, semakin rendahnya kepercayaan rakyat pada pemerintah. Keempat, banyak beredar kabar hoaks dari tokoh berkaitan dengan politik untuk menjatuhkan lawan politik. Cukup itu. Ada yang bisa menanggapi atau mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siap saya. Oke. Saya dari kelompok 2 akan bertanya, apa dampak negatif kemajuan iptek bagi negara? Nah, apa coba kira-kira? Siap, izin menjawab dan Dari pertanyaan kamu silakan. silakan. Dampak negatifnya akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat menggunakannya yang dapat mengganggunya stabilitas nasional. Terganggunya mungkin. Ya. Iya Ibu, Yang maaf. dapat. Yang dapat terganggunya stabilitas nasional. Oke, ya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Kenapa? dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa aksi terorisme masuk ke pengaruh negatif kemajuan iptek? Iya. Kenapa itu? Siap, izin menjawab. Aksi teror itu kan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengganggu keamanan negara. Teroris itu mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, tapi keterampilannya digunakan ke arah negatif. Oke, ya. Jadi teroris itu ya akibat dari ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia punya keterampilan ya di bidang iptek, tapi dia menggunakannya ke arah yang negatif. Ada yang mau bertanya lagi, Nak? Cukup ya? Cukup jelas? Oke, yaudah silakan duduk, tepuk tangan dulu. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang bersiap untuk kelompok berapa? Selanjutnya. Kelompok 2, ayo silakan. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengaruh negatif iptek dalam aspek ekonomi. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan ekonomi yaitu yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin berdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pemasaran ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang kelima, sektor ekonomi akan kurang diberikan Perhatikan, Nak. yang berkurang. Kooperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin
jelaskan kembali. Tadi kan di gambar yang ditayangkan itu ada gambar yang menunjukkan di mana negara Indonesia dibanjiri oleh barang-barang dari luar seperti Cina. Nah, pertanyaan saya, apa dampaknya jika hal tersebut terus terjadi di negara kita, yaitu Indonesia? Siapa kasih menjawab? Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Oke, jelas ya. Ada yang mau bertanya lagi, Kak? Oke, silakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana caranya pihak asing menguasai perekonomian kita? Izin menjawab Bu. Dengan cara mereka menanamkan modalnya di Indonesia dan pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dan pada akhirnya ya, semua pengusaha-pengusaha itu akan tiba di Indonesia semua dan menguasai apa? Pasar di Indonesia. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya barang-barang lokal akan kalah bersaing. Ya. Paham semua? Paham. Atau ada yang mau ditanyakan lagi di kelompok 2? Cukup? Cukup ya? Ya udah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Bersiap-siap, kelompok selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Silakan dibuka. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelum kami presentasi, alangkah baik kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Nikowang Mesindika Mereka sebagai moderator dan samping saya ada. Perkenalkan nama saya Cindy Octavia. Perkenalkan nama saya Yuni Nandasari. Perkenalkan nama saya Revi Sulianti. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang pengaruh dan dampak negatif iptek di bidang sosial dan budaya. Baiklah. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, berfoya-foya, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, selalu pengamen, dan sebagainya. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat, yaitu seperti bertentangan dengan nilai moral yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Yang keenam, makin memudarnya semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketujuh, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, itu tadi tentang presentasi dan materi yang sudah kami presentasikan. Silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Salah satu pengaruh negatif iptek pada aspek sosial budaya adalah makin memudahnya
penting. Ya, maksudnya ya dengan kecanggihan teknologi ya dampak negatifnya itu tadi kurangnya kerja sama dan gotong royong. Karena apa? Karena sudah tergantikan oleh tenaga mesin. Yang tadinya sebelum ada teknologi yang canggih itu masih bersama-sama bergotong royong ya, rotoin jagung dan lain sebagainya. Setelah adanya ya kemajuan teknologi, maka gotong royong itu sudah menipis. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya, Nak? Ayo. Ada lagi? Cukup ya? Jelas semua tadi? Jelas. Ya, silakan kita. Baik, sekian dari presentasi kelompok 3. Kami akhiri. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Tangan ke kelompok. Kita lanjutkan. Kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 4, silakan maju, Nak. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengaruh negatif iptek aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Aspek hukum pertahanan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara sebagai negara. Ya, itu aja. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke. Pertanyaannya Salah apa? satu dampak negatif iptek di bidang hankam itu kan tindakan anarkis. Mereka. Contoh tindakan anarkis itu apa? Saya menjawab. Ya. Contoh tindakan anarkis adalah main hakim sendiri dengan memukul orang yang bersalah. Seharusnya diserahkan ke pihak berwajib. Oke, jadi jangan main hakim sendiri, gitu ya. Kita walaupun orang itu salah, tetap kita limpahkan kepada pihak yang berwajib. Gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi, Nak? Udah cukup? Cukup. Jelas ya? Silakan ditusuk. Kalau sudah jelas semua. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Kasih tepuk tangan untuk Nah, kalian kan sudah presentasi semua nih, ya. Jadi Ibu minta masing-masing kelompok itu untuk menyimpulkan hasil presentasi kalian masing-masing, ya. Dari kelompok 1 nanti ada kesimpulan, dari kelompok 2 begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain, ya. Sudah siap dengan kesimpulannya? Ya. Jadi Ibu minta dimulai dari kelompok 1 dulu, Nak. Kesimpulannya apa? Dari hasil diskusi tadi. Kesimpulan dari kelompok 1, Ya. Didengarkan, Nak, disimak, Nak. nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Oke, ya, silakan tepuk tangan dulu. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Hasil kesimpulannya apa? Kesimpulan dari kelompok 2 adalah Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar negeri dan mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal dan tradisional karena telah kalah bersaing dengan barang luar negeri. Oke, ya, tepuk tangan, Nak. Kita lanjut ke kelompok 3. Ya, kesimpulan diskusinya apa? Silakan dibacakan. Munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, contoh seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan foya-foya. Oke, tepuk tangan lagi. Sekarang kelompok 4, silakan. Kesimpulan kelompok 4 akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional,
buat main game online kayak Mobile Legends, terus PUBG, ML banyak ya. Iya bener, ML juga termasukkan. Terus itu pokoknya dari anak kecil sampai orang dewasa itu semuanya terpaku pada HP, pada kecanduan sama HP Bu. Oke, udah. Jadi ibaratnya ya, handphone itu sekarang melanda, ya, melanda semua warga negara. Jadi dampak negatifnya itu menjauhkan yang dekat, ya, mendekatkan yang jauh. Jadi kita berdampingan, tapi seolah-olah kita berjauhan. Sibuk dengan handphone masing-masing. Jadi kesimpulannya ya, kita itu ya harus apa? Harus menggunakan iptek itu dengan baik dan bijak. Sampai kita menggunakan teknologi itu ke arah yang negatif. Paham semua ya? Nah, dari pembelajaran hari ini kira-kira sudah paham semua? Sudah. Oke ya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Cara kita belajar, terus metodenya, diskusi, terus discovery learning tadi ya, itu senang nggak nak? Senang. Senangnya di mana coba? Pembelajaran kita jadi lebih seru Bu. Lebih seru? Ya, lebih gampang untuk dimengerti. Ya, karena kalian mencari sendiri, menggali sendiri, dan lain sebagainya. Oke ya, tetap semangat ya. Ya Bu. Nah sekarang ya, kalian isi nak, tulis nak refleksi pembelajaran kalian untuk hari ini di kertas ini ya. Kurang satu. Ya, terus ya. Ya Bu. Oke, silakan diisi. Kalau sudah selesai, ya, dikumpulkan kembali ke depan. Berikut dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya, Nak ya. Ya, silakan diisi dulu. Dah selesai semua ya. Oke, silakan dikumpulkan kembali dengan LKPD yang tadi, masing-masing kelompok dikumpulkan juga di depan. Ya. Sini nak, kumpulin sini nak. Kelompok dua, ya, terus kelompok 4 mana kelompok 4 dan kelompok 1?
Sudah dibereskan semua alat-alat tulis kalian? Sekarang kita siap-siap berdoa ya. Yuk ketua kelas dipimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.